Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami hanya percaya kepadamu. Ajarilah kami agar kami tidak mengandalkan hukum-hukum perjanjian lama, tidak mengandalkan ritual-ritual dalam gereja, tidak mengandalkan perbuatan baik kami, tidak mengandalkan kesombongan kami, tetapi kami hanya mengandalkan Engkau. Kepadamu-lah kami percaya bahwa Engkau sanggup menyelamatkan kami dari semuanya, dan dengan Engkau telah mengorbankan nyawamu, kami telah menjadi satu denganmu. Kami adalah anak-anakmu dan kami akan hidup selama-lamanya bersama Engkau. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahagia sekali, Tuhan Yesus. Tuhan, ajarilah kami, jangan kami terprosok pada hukum-hukum perjanjian lama, hukum-hukum perbuatan, dan menjadi sombong. Tuhan Yesus, terima kasih, dalam namamu kami berdoa, amin. Saudara, hari ini judulnya adalah perumpamaan kain baru di atas kain lama, pakaian lama. Ini artinya apa? Di dalam eksegesis saya nggak jelasin secara detail, tapi ini karena kita masuk ke perumpamaan Yesus secara spesifik. Di sini saya akan membahas apa artinya ini dan penerapan-penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai. Perumpamaan Yesus adalah kisah-kisah sederhana dengan kebenaran yang mendalam. Perumpamaan itu menggunakan gambaran sehari-hari untuk mengungkapkan realitas yang kekal. Salah satu perumpamaan terpendek namun paling kuat ini terdapat dalam Matius 9 ayat 16, Markus 2 ayat 21, dan Lukas 5 ayat 36. Yaitu apa? Semuanya mengatakan bahwa tidak seorang pun menambal kain yang belum menyusut pada pakaian lama, karena tambalan itu akan terlepas dari pakaian itu sehingga robekan menjadi lebih parah. Sekilas ini tampak seperti pengamatan praktis tentang jahit-menjahit, namun Yesus tidak memberikan nasihat menjahit. Ia mengajarkan tentang kebaharuan radikal pelayanannya, ya, bahwa hukum perjanjian lama sudah tidak lagi berlaku, digantikan oleh Dia, hanya Dia. Jangan ditambah-tambah. Ia menyatakan bahwa kerajaan Allah tidak bisa ditambal pada sistem keagamaan lama atau cara hidup lama. Itu membutuhkan pembaharuan total. Jadi pengajaran ini mengeksplorasi perumpamaan tersebut dalam konteks alkitabiahnya, menguraikan makna teologisnya, dan saya di sini tambahkan dan menerapkannya pada pelayanan saat ini. 我们来看这个耶稣的比喻。耶稣的比喻故事简单，却蕴含深刻的真理。他们应用日常的意象来揭示永恒的真理。其中一个最短小、最确、最有力的比喻记载于马太福音9章16节。或者在马可福音2章21节和路加福音5章36节，没有人会用未缩水的布丁补在旧衣服上，因为补丁会从衣服上脱落，使破的地方更大。在看之下，这似乎是一个关于缝纫的适用建议，但耶稣并非在传授缝纫之术之巧，他是在教导他事工的全新意义。他宣告神的国度不能用补丁或者修补旧的宗教体系和旧的生活方式，它需要彻底的更新。本次讲到将从圣经的角度探讨这个比喻，阐明其神学意义，并将其应用于今天的服事中。Oke, kita baca ayat-ayat dalam Injil. Ini 3 ayat paralel. Matius 9 ayat 16. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut, yaitu kain baru, pada baju yang tua,
Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besar koyaknya. Markus 2:21 juga sama, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, maka besarlah koyaknya. Lukas 5:36, ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan daripada yang baru itu. Oke. 我们来看神的话，福音书中的经文。马太福音9章16节，没有人把新布补在旧衣服上，因为所补上的反带坏了那衣服，或者就更大了。马可福音2章21节，没有人把新布补在旧衣服上，恐怕所补上的新布带坏了旧衣服，或者就更大了。路加福音5章36节，耶稣又设一个比喻，对他们说：没有人把新衣服撕下一块来补在旧衣服上，若是这样，就把新的撕破了，并且所撕下来的那块新的和旧的也不相称。 Oke, saudara, penjelasannya ya. Jelas, kita melihat Yesus tidak menawarkan tambalan untuk kehidupan kita yang rusak. Ia menawarkan pakaian yang baru sama sekali. Dan bagi gereja, ini berarti merangkul transformasi total, bukan berpegang teguh pada tradisi usang atau perbaikan dangkal. Ya, jadi bukan orang itu diperbaiki kelakuannya, tetapi orang itu dijadikan baru. Ya, jadi tujuan gereja itu bukan mencari memperbaiki manusia, tetapi menjadikan manusia itu baru dengan kekuatan Roh Kudus. Perumpamaan ini disampaikan sebagai tanggapannya atas pertanyaan tentang puasa, saudara. Ya, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi bingung mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti mereka. Puasa adalah sebuah ritual, sebuah tanda pengabdian keagamaan, cara untuk menunjukkan keseriusan di hadapan Allah. Yesus di sini menjawabkan 3 gambaran. Yang pertama adalah pesta pernikahan di mana puasa itu tidak pantas, kain baru di atas kain lama, dan nanti Januari kita akan belajar anggur baru dalam kantong anggur lama. Bersama-sama, gambaran-gambaran ini menekankan bahwa pelayanan Yesus bukanlah kelanjutan dari perjanjian lama, melainkan sesuatu yang benar-benar baru. Ya, mungkin Anda nggak berontak kelanjutan, bukan, maksudnya sesuatu yang baru, yang ya gitu loh saudara. Jadi bukannya harus ada perjanjian baru tambah perjanjian lama, tapi perjanjian baru itu mengungkapkan makna dari seluruh perjanjian lama, saudara. 我们来看这个经文的解释，我们将看到耶稣并没有为我们破碎的生命提供布丁，而是提供了一件全新的衣裳。对教会而言，这意味着拥抱改变，而不是固守只时的传统和肤浅的修补。这个比喻是为了回答一个关于近视的问题而讲的。约翰的门徒和法利赛人不明白为什么耶稣的门徒不像他们那样近视。近视是一种仪式，是虔诚的象征，是向神表明敬畏之心的方式。耶稣用3个比喻来回答。第一个就是婚宴上近视是不合适的。第二就是新布套在旧衣服上。第三，新酒装在旧皮袋里。而这些比喻共同强调，耶稣的事工并非旧业的延续，而是全新的。Ya. Saudara, pakaian lama melambangkan sistem keagamaan Farisi.
yang dibangun di atas aturan, hukum, tradisi, dan ritual eksternal. Semuanya dilihat lahiriah. Wah, kamu udah puasa, bagus. Kamu udah begini, bagus. Kain baru melambangkan Injil kasih karunia, kerajaan Allah yang menerobos masuk ke dunia. Yesus memperingatkan bahwa mencoba menggabungkan keduanya hanya akan menyebabkan kerusakan. Kalau udah Injil kasih karunia aja. Kita tidak perlu lagi ritual, sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, sama seperti kain yang belum menyusut, yaitu kain baru akan terlepas dari kain lama. Perjanjian baru tidak dapat dipaksakan ke dalam perjanjian lama. Hasilnya akan lebih buruk dari sebelumnya. Inilah seruan untuk sepenuhnya menerima kebaruan Kristus, bukan sebagian. Ini adalah seruan untuk melepaskan agama tambal sulam dan menerima transformasi. Kenapa? Satu, ketidaksesuaian hukum dan kasih karunia. Hukum itu adalah Hagar, kasih karunia itu adalah Sarah. Pakaian lama melambangkan perjanjian hukum yang mengungkapkan dosa, tetapi tidak dapat menyelamatkan dosa. Kain baru melambangkan perjanjian kasih karunia yang dapat menyelamatkan orang berdosa dengan menebus orang berdosa melalui Tuhan Yesus. Mencoba menambalkan kasih karunia pada hukum Taurat adalah salah memahami keduanya. 我们来看这个比喻的解释。旧约的衣裳象征着法利赛人的宗教体系，建立在外在的规条、传统和仪式上。新约的衣裳，新约的衣裳象征着恩典的福音，象征着神的国度临到世人。耶稣警告说，试图将二者结合起来，只会导致毁灭。正如与金属水的布料会与旧布料分离一样，新约也无法强行套入旧的框架之中，结果只会比以前更糟。这呼召我们完全接受基督的新生命，而不是部分接受。这呼召我们放弃并凑式的宗教，拥抱生命的改变。律法与恩典的不相容性。旧约的衣裳象征着律法之业，它揭示罪，却不能拯救。新约的衣裳象征着恩典之业，它借着基督救赎罪人，试图将恩典缝补在律法之上，是对二者的误解。 Oke. Saudara, Paulus menjelaskan hal ini dalam Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara, jadi ingat, bukan bengkel manusia, bukan perbaikan, tetapi transformasi menjadi manusia baru. Yesus tidak menawarkan perlengkapan perbaikan untuk kehidupan kita yang rusak. Ia menawarkan kehidupan baru. Ia menawarkan manusia baru. Injil bukanlah tentang memperbaiki pakaian lama, tetapi tentang mengenakan kebenaran kepada kita. Ya, ini kadang-kadang kita lupa. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Saudara, bahaya agama tambal sulam. Agama tambal sulam tampaknya seperti menambahkan Yesus pada Yesus kita percaya, tetapi kita harus ikut hukum Taurat juga. Waduh saudara, ini susah, ini salah. Ini adalah upaya untuk mempertahankan dosa sambil mengklaim keselamatan. Upaya untuk mempertahankan legalisme sambil menyatakan kasih karunia. Ini menyebabkan orang akan munafik dan frustasi. Kerusakan akan menjadi parah saudara. 我们看呀，保罗在加拉太书2章21节中解释道：“我不
去借神的恩典，因为义若是借着律法得的，基督就是突然死了，改变而非修补。耶稣提供的不是修复我们过去生命的方案，而是新的生命。福音不是修补旧衣，而是穿上义。在以赛亚书61章10节这么说：我因耶和华大大欢喜，我的心靠神快乐，因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上，好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴装饰。病臭病臭是宗教的危险。病臭是宗教是否是将耶稣添加到旧的生活方式中？他试图在声称得救的同时保留罪，在宣扬恩典的同时保留律法主义，这会导致虚伪和挫败感，而且这种危害正在加剧。Oke. Seruan untuk pembaharuan ya. Jadi perumpamaan ini, saudara, perumpamaan kain baik ini itu mengajak kita sepenuhnya mengenakan pakaian baru, sepenuhnya menerima Yesus saja. Ini bukan tentang menambahkan Yesus ke dalam kehidupan lama kita, tetapi menerima kehidupan baru sepenuhnya. Dan ini membutuhkan saudara kerendahan hati, saudara, penyerahan diri, dan keterbukaan bahwa kita orang berdosa perlu dijadikan baru. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menyerupai dunia ini, tetapi hendaklah kamu diubah oleh pembaharuan akal budimu. 这个便有更新的呼召。这个比喻邀请我们完全接受耶稣，这并非是要将他添加到我们旧的生命中，而是要全然拥抱新的生命。只需要谦卑、顺服和对改变的开放态度。在罗马书12章2节这样说：不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的良善、纯全和喜悦的旨意。Oke, saudara, ini penerapan dalam pelayanan. Saudara, dengan adanya perumpamaan ini, walaupun cuma satu ayat aja, ya, ini penting bahwa gereja kadang-kadang perlu pembaruan. Jadi gereja seringkali jatuh dalam perangkap pelayanan tambal sulam. Mereka mencoba menambahkan Yesus Kristus, ditambah lagi hukum-hukum perjanjian lama tanpa pembaruan sejati. Mereka berpegang teguh pada tradisi sambil menolak transformasi. Perumpamaan ini menantang kita untuk merangkul pembaharuan. Gereja tidak boleh hanya menambal kain baru pada pakaian lama, dan gereja harus bersedia untuk diperbaharui oleh Roh Kudus. Saudara, pembaharuan dalam khotbah. Khotbah kita ya tidak boleh tambal sulam, ngomongnya kita harus bagaimana, apa yang menjadi kewajiban. Bukan, khotbahkannya bukan khotbahkan itu. Khotbahkan itu adalah Kristus. Jangan tambah-tambah kata motivasi untuk legalisme. Khotbah tidak boleh tambal sulam, menambahkan kata-kata motivasi dengan legalisme lama. Khotbah harus memberitakan kebaruan Yesus Kristus. Khotbah harus menyatakan kasih karunia Yesus Kristus dan kerajaan Allah. Pembaharuan dalam pemuritan. Pemuritan bukanlah tentang menambal praktek-praktek rohani pada kehidupan yang tidak berubah. Wah, harus doa, harus ini bukan. Ini tentang bagaimana kita membuat orang menjadi transformasi menjadi manusia baru. Itu tentang membantu orang percaya itu melepaskan dunia-dunianya tuh, pakaian lama, dan menerima pakaian baru. Tapi memang susah, saudara ya. 我们来看服务设施。第一的就是教会的更新。教会常常陷入病臭式事工
的陷阱。他们试图将耶稣基督添加到旧约的律法中，却没有真正更新。他们固守传统，却抗拒改变。这个比喻挑战我们拥抱更新。教会不应只是简单地将新衣缝补在旧衣服上，教会必须甘愿被圣灵更新。第二的，讲道的更新，讲道不应是拼凑式的，用激励性的言辞加上陈旧的律法主义。讲道必须宣告耶稣基督的新生命，讲道必须宣告恩典，耶稣基督和神的国度。第三的，门徒训练的更新。门徒训练不是将属灵操练缝补在一成不变的生命中，它是关于生命被改变，成为一个新造的人。它是帮助信徒脱去旧衣，穿上新衣。Oke. Pembaharuan dalam kepemimpinan. Para pemimpin harus menolak solusi tambal sulam. Mereka harus membimbing gereja menuju manusia baru. Itu berarti keberanian untuk melepaskan metode yang sudah usang, kerendahan hati untuk menerima perubahan, dan iman untuk mempercayai karya baru Allah di dalam Yesus Kristus. Dan misi juga kita harus membarui. Jangan bilang, wah nanti kalau kamu ke gereja kamu akan semua masa lalu hilang. Bukan, saudara. Misi juga bukan tentang menambal Injil pada tradisi budaya. Ini tentang memberitakan bahwa ada kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Itu mengajak orang untuk meninggalkan pakaian lama dan menerima pakaian baru. Saudara, seorang percaya tidak dapat menambahkan Yesus pada hukum legalisme dan ritual perjanjian lama. Ya, seperti tidak bisa menambahkan kain baru kepada kain lama. Pembaharuan itu membutuhkan hatinya, yang saya sering bilang harus gitu loh. Harus rendah hati dan butuh transformasi. 第四的方面就是领袖的更新。领袖必须摒弃零散的方案，带领教会走向新的自我，这意味着要有勇气放弃过时的方法，要有谦卑的接受改变，要有信心信靠上帝在耶稣基督里所成就的新工作。第五，使命的更新。使命并非将福音缝补在文化传统之上，而是要宣扬在基督里的新生命。他邀请人们脱去旧衣，拥抱新衣。信徒不能将耶稣添加到旧约的律法主义和仪式中。更新需要降服和转变。 Saudara, dan mau habis, poin-poin penting. Yesus membawa perjanjian kasih karunia yang baru, bukan tambalan untuk hukum Allah. Iman membutuhkan transformasi, bukan tambal sulam. Pelayanan harus merangkul pembaharuan, bukan berpegang terhadap tradisi gereja, hukum dan ritual yang sudah usang. Khotbah, pemuritan, kepemimpinan, dan misi semuanya membutuhkan pakaian baru, bukan pakaian tambal sulam. Perumpamaan ini kecil tapi seruan untuk melepaskan pakaian lama. Menerimalah pakaian baru. 有几点的重要呀，就是耶稣带来的是恩典的新约，而非律法的命咒。信仰需要的是改变，而非修补。侍奉必须拥抱更新，而非固守过时的传统、律法和仪式。讲道或者是门徒训练、领导和宣教都需要新的衣裳，而非修补。这个比喻呼召我们脱去旧衣，穿上新衣。 Oke, saudara penutup. Perumpamaan tentang kain baru di atas pakaian lama ini singkat, tapi
dalam saudara. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa Yesus tidak datang untuk menambal kehidupan lama kita. Ia datang untuk memberikan kita kehidupan baru. Perumpamaan ini menantang kita untuk merangkul transformasi, bukan tambal sulam. Bagi orang percaya, ini berarti menyerahkan kebiasaan lama dan menerima pembaharuan melalui Kristus. Bagi gereja, ini berarti melepaskan tradisi ritual, hukum yang sudah usang, dan merangkul karya baru Roh Kudus. Bagi pelayanan ini memberitakan kasih karunia, bukan hukum, bukan legalisme. Kita memberitakan transformasi, bukan tambal sulam. Pada akhirnya, perumpamaan ini tentang kerajaan Allah yang masuk ke dalam hidup kita. Ini tentang sukacita pakaian baru, kebebasan kasih karunia, dan keindahan transformasi. Jadi janganlah kita menambal pakaian lama kita dengan Yesus. Marilah kita menerima pakaian baru yang Dia tawarkan. Marilah kita merangkul pembaharuan dalam iman, pelayanan, dan misi. Dan marilah kita hidup sebagai orang yang mengenakan Kristus, memancarkan kasih karunia-Nya di setiap bidang kehidupan. 这个结束，我们来看新衣盖在旧衣服上的比喻虽然简短，却意义深远。它提醒我们，耶稣来不是为了修补我们旧的生活，而是为了赐给我们新的生命。他挑战我们拥抱改变，而非修补。对信徒而言，这意味着放弃旧习，借着基督接受更新。对教会而言，这意味着放下过时的礼仪和律法，拥抱圣灵新的工作。对事工而言，这意味着宣扬恩典而非律法主义，宣扬改变而非修补。归根结底，就是这个比喻讲述的是神的国度进入我们的生命，它讲述的是新衣的喜乐，恩典的自由和改变的美好。所以让我们不要用耶稣修补我们的旧衣服，而是拥抱他所赐的新衣，让我们的信仰、服事和使命中拥抱更新，让我们活出披戴基督的生命，在生活的方方面面都彰显他的恩典。阿门。 Amin. Perumpamaan anggur baru di dalam kantong anggur lama. Hampir sama tapi ada sedikit berbeda, ya. Tuhan Yesus memberkati.